Jumpa kembali dalam kuliah keanekaragaman hayati. Kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman tanaman hias. Ya, namanya tanaman hias, jadi kunci pokoknya adalah kata hias atau hiasan. Nah, para mahasiswa pasti tahu bahwa konotasi dari tanaman hias adalah sesuatu yang indah. Baik. Kalau Anda melihat di slide yang tampak, pasti Anda kenal tanaman yang sebelah kanan yaitu bunga mawar. Tetapi apakah tanaman yang sebelah kiri? Apakah Anda tahu? Nah, itu mungkin selain jarang Anda lihat, mungkin juga pertanyaannya apakah itu termasuk tanaman hias atau tidak. Sebelum sampai tentang tanaman hias secara luas, kita akan menyampaikan bahwa terapan dari tanaman hias begitu luasnya dalam pertanian dan juga berhubungan dengan mata kuliah lain ataupun keahlian yang lain. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Nah, pertanyaan yang penting yaitu apa manfaat tanaman hias? Apabila kurang begitu bermanfaat, mungkin tidak menjadi satu mata kuliah tersendiri. Jadi kita hanya mengenalkan sebagian dari tanaman hias yang ada di sekitar kita. Yang ada di situ tanaman hias yang kecil-kecil yang bisa disusun dalam suatu rak, kemudian bisa menjadi bahan untuk expo atau untuk dilihat banyak orang atau diperdagangkan atau diperjualbelikan. Ya. Nomor satu tadi saya sampaikan hiasan, itu sesuatu yang indah atau sesuatu yang bermanfaat untuk mempercantik. Mempercantik apa? Mempercantik banyak hal, bisa ruangan hingga di luar rumah atau di suatu taman atau bahkan dipergunakan untuk berbagai keperluan untuk mempercantik diri. Ya, pada prinsipnya tanaman hias juga seperti tanaman yang lain yang berfungsi untuk membantu penghijauan. Karena semua tanaman itu menghasilkan oksigen yang bisa membantu penghijauan. Sebagian tanaman berwarna hijau sehingga menjadi sesuatu yang berbeda di setiap lahan atau di suatu tempat akan menjadi menarik. Yang kedua, meningkatkan oksigen di dalam ruangan. Semua tanaman menghasilkan oksigen sehingga oksigen itu dibutuhkan oleh semua makhluk hidup, terutama untuk diambil sebagai bahan utama untuk bernafas, sehingga perlunya peningkatan oksigen, sirkulasi udara sehingga oksigen itu banyak di dalam suatu ruangan, di suatu tempat, itu penting sekali. Oleh karena itu perlu sekali menambahkan tanaman hias di dalam ruangan maupun di luar ruangan sebagai sumber oksigen. Yang ketiga, menjaga kelembaban udara dan mencegah penyakit. Nah, kalau meningkatkan kelembaban udara jelas karena dia itu menyerap panas yang ada di kanan kiri ruangan atau di suatu lahan, kemudian dengan sendirinya udara menjadi lembab. Selain itu semua tanaman mengeluarkan uap air sehingga itu akan menambah jumlah kelembaban udara. Kemudian juga apabila Anda bisa membandingkan apabila berada di suatu daerah yang tidak ada tanamannya sama sekali dengan daerah yang banyak tanaman, pasti Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda karena kelembaban udara di daerah yang tanamannya banyak lebih baik lebih tinggi daripada daerah yang tanpa tanaman. Kemudian untuk mencegah penyakit, apa hubungan antara tanaman dengan mencegah penyakit? Kalau di suatu lahan atau suatu tempat tanpa tanaman sama sekali, maka udara itu menjadi lebih panas. Kemudian tanah yang terbuka akan pada waktu kena sinar matahari kemudian akan menjadi debu dan tidak ada yang menghalangi. Nah, kemudian dengan seperti itu maka kalau ada bibit penyakit di daerah itu kemudian menyebar kemana-mana, maka akan cepat sekali menular karena dengan adanya tanaman hias atau tanaman yang lain, bibit-bibit penyakit itu akan teredam atau minimal menempel dulu pada tanaman. Yang berikutnya, menghilangkan polutan dan partikel beracun di dalam udara. Penelitian dengan jurnal-jurnal terbaru menunjukkan bahwa beberapa tanaman berfungsi untuk menyerap polutan. Polutan itu sesuatu yang bahan pencemar, ya,
bahan utama hasil samping dari polusi, ya, yang itu beracun bagi kita dan mengganggu kesehatan. Dengan adanya tanaman, maka polutan-polutan itu bisa menempel ke pori-pori daun atau menempel ke bagian-bagian daun. Asap, kemudian partikel-partikel kecil dari pencemar udara itu akan menempel dulu pada bagian-bagian tanaman. Berikutnya, mengurangi debu di dalam ruangan. Di dalam ruangan maupun di luar ruangan, apabila banyak tanaman, maka debu itu nomor satu dikurangi, ya, menempel pada tanaman, sehingga yang masuk ke dalam ruangan menjadi terhambat atau tertutup atau terkurangi jumlahnya. Kemudian menetralisir bau yang tidak sedap. Apabila tanaman hias itu mengeluarkan aroma yang sedap, tumbuh bunga atau daunnya itu menarik, kemudian menimbulkan aroma yang baik, maka dapat menetralisir bau yang tidak sedap dari sekitar kita. Bagaimana dengan mengurangi kebisingan? Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa kebisingan bisa dikurangi dengan adanya banyak pohon atau banyak tanaman. Semakin banyak tanaman, maka sedikit bagian dari bahan yang menyebabkan kebisingan itu akan terserap oleh tanaman. Ya, jadi tidak seluruhnya itu langsung menggema kemudian masuk ke gendang telinga manusia. Itu yang Anda bisa mencoba atau membaca di jurnal-jurnal penelitian baru dari negara-negara maju yang menomorsatukan keindahan lingkungan, kenyamanan tempat tinggal bagi kita. Tanaman hias juga menjadi peluang bisnis dan usaha. Tentu saja di kota-kota besar di mana padat penduduk, kemudian tidak ada lahan, kemudian lahannya semakin sempit, maka peluang untuk bisnis tanaman hias itu menjadi sedemikian menarik, karena itu sungguh menyenangkan atau diharapkan oleh kelompok-kelompok orang tertentu yang misalnya yang tinggal di kota besar. Menjadi alternatif tanaman obat. Beberapa tanaman hias ternyata berfungsi juga sebagai tanaman obat. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh karena oksigennya baik, kemudian karena faktor keindahan yang lain. Nah, ini menyebabkan menimbulkan suatu kesenangan atau kebahagiaan apabila orang melihat tanaman hias yang indah. Selanjutnya memperlancar pernafasan, kaitannya dengan oksigen, kemudian ternyata mengembangkan kecerdasan emosional pada anak. Ya, ini penelitian terbaru bahwa anak-anak itu bisa dialihkan, ya, bisa dialihkan aktivitasnya, tidak hanya di dalam ruangan, tidak hanya berhubungan dengan benda-benda mati seperti HP, gadget dan sebagainya, tetapi juga dikenalkan pada makhluk hidup. Misalnya tanaman hias yang sungguh menarik dan nanti bisa digabungkan juga misalnya dengan ikan atau lainnya. Nah, hal ini juga akan menyebabkan mengurangi stres atau tekanan dan menjaga kesehatan mental. Begitu banyak manfaat dari tanaman hias. Kita lanjutkan dengan keanekaragaman tanaman hias. Indonesia itu termasuk negara yang kaya akan tanaman anggrek. Ini hanya 6 macam tanaman anggrek yang saya ambilkan dari dari salah satu pustaka online, ya. Kemudian ada warna-warni karena memang negara tropis kita itu tanaman anggreknya sungguh melimpah. Nah, ini salah satu contoh yang disebut dengan Phalaenopsis. Phalaenopsis itu nama lainnya adalah anggrek bulan. Ya, bagi yang suka anggrek bulan yang warnanya putih, nah, kemudian ada juga yang warnanya ungu, ini warna dasar. Kemudian dengan adanya bioteknologi terjadi perkawinan antara putih dan ungu atau dan merah sehingga tertimbullah aneka macam beraneka ragam Phalaenopsis. Selanjutnya Dendrobium. Nah, ini Dendrobium juga tanaman anggrek yang sungguh menarik, ya. Kemudian variasi warnanya, variasi bentuknya itu sungguh beraneka ragam, ya. Jadi ini, dan Anda tahu bahwa hampir semua tanaman anggrek memang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, dan itu juga menghiasi di berbagai kantor, di berbagai instansi, departemen milik pemerintah maupun milik swasta.
Ini adalah Cattleya. Cattleya juga luar biasa. Mulai dari Cattleya yang kecil sampai Cattleya yang mahkota bunganya atau itu besar begitu ya. Jadi ada sepala, kemudian ada mahkota bunga yang disebut dengan tepala ya. Jadi karena tidak bisa dibedakan apakah itu kelopak atau mahkota ya, sehingga kita menyebutnya sebagai tepala yang warnanya juga luar biasa variasinya. Kita lanjutkan dengan anggrek hitam. Ini hanya sekedar pengetahuan saja bagi Anda yang belum tahu, anggrek hitam itu ternyata warnanya hijau ya. Jadi yang hitam apanya? Yang hitam adalah bagian kepalanya. Banyak terdapat di mana? Sementara ini masih banyak terdapat di hutan-hutan asli baik di Kalimantan, kemudian Papua dan hutan-hutan lain yang jarang dijumpai atau jarang didatangi oleh manusia. Jadi anggrek hitam itu lokasinya ada di daerah tropis, sungguh menarik dan ini ingin dibudidayakan supaya tidak punah. Selanjutnya adalah anggrek hutan. Ini spesifikasinya itu juga cukup banyak karena ada ratusan anggrek di Indonesia dan sebagian besar itu masih bisa atau masih berada di hutan dan belum dibudidayakan. Nah, inilah salah satu usaha. Barangkali di hutan itu anggreknya kecil-kecil dan dengan suatu rekayasa maka dibuat supaya bunganya itu menjadi besar dan menjadi lebih menarik sehingga bisa dirangkai. Kemudian bisa meninggalkan area hutan yang lembab dan kemudian pencahayaan yang berbeda dengan di daerah perkotaan. Nah, ini termasuk anggrek, mungkin juga banyak yang mulai tahu. Nah, ini anggreknya itu kalau subur maka satu tangkai bisa puluhan bunga anggrek ya. Kemudian ada juga itu anggrek yang kalajengking yang media tanamnya itu adalah tanah, sedangkan yang lain tadi adalah epifit atau menempel pada tanaman lain, ada suatu media yang tidak suka dengan air yang tergenang. Tanaman hias berikutnya adalah euphorbia. Euphorbia ini sebetulnya bukan tanaman yang mula-mula bukan tanaman yang sangat menarik. Karena apa? Karena berduri. Kemudian batangnya kalau putus itu bergetah. Tetapi kalau sudah menunggu bunga dan berbunganya itu subur, bunganya itu luar biasa. Ada variasi yang putih, krem, kuning, kemudian orange, kemudian bahkan merah. Beberapa waktu yang lalu euphorbia begitu booming dan harganya menjadi mahal. Begitu juga bunga adenium atau kita menyebut sebagai Kamboja Jepang. Ini juga variasi dan penyilangan antara Kamboja Jepang yang satu dengan yang lain sudah demikian maju sehingga ada banyak nama untuk adenium atau Kamboja Jepang. Kemudian juga ada banyak variasi sehingga dimodifikasi supaya menjadi bonsai. Ini adalah mawar, ini hanya sebagian dari warna mawar yang jarang Anda jumpai karena mungkin di sekolah dulu Anda kenalnya itu bunga mawar itu merah atau bunga mawar itu putih. Tapi ternyata dengan perkembangan teknologi ada juga yang kuning atau ungu atau warna lainnya. Ya, apakah Indonesia termasuk negara penghasil mawar? Bisa jadi iya, ya. Yang diharapkan adalah mawar yang bisa tahan lama, yang tidak cepat rontok sehingga bisa dibuat untuk rangkaian bunga. Nah, selama ini menurut informasi, mawar yang mempunyai sifat yang demikian yang tidak mudah rontok mahkotanya adalah masih diimpor dari Australia. Sedangkan mawar tropis itu mempunyai salah satu kelemahan yaitu cepat rontok. Ya, mari kita usahakan supaya tanaman hias khususnya mawar ini menjadi lebih produktif dan menjadi nilai jualnya menjadi lebih meningkat. Nah, ini juga Jasminum sambak, ini negara tropis, negara kita menghasilkan melati. Nah, ini kuntum bunga melati, dibuat lagu ya, dibuat banyak, memang penggunaannya cukup banyak baik untuk upacara tradisional maupun upacara yang lain. Ya, biasanya karena bunganya itu kecil-kecil, biasanya disusun dulu, dirangkai dulu menjadi rangkaian yang panjang dan dipergunakan untuk berbagai keperluan, tetapi bisa juga untuk campuran minyak wangi. Anthurium. Nah, anthurium itu sebetulnya yang bagian yang berbunga itu adalah bagian yang disebut dengan bunga itu adalah ini. Ya, jadi yang kecil panjang. Ya, jadi ini ada beberapa macam. Nah, ini yang kecil panjang ini sebetulnya adalah bagian bunganya. Ini adalah bunga majemuk istilahnya begitu. Nah, yang berwarna itu apa? Yang berwarna ini seludang. Ya, jadi seludang yang melindungi bagian bunga majemuknya itu.
Nah, biasanya ini akan menjadi satu kesatuan, begitu, ada berwarna-warni, dan kemudian itulah yang digunakan atau menjadi bahan yang menarik, dan inilah anthurium itu yang menarik apabila sudah berbunga. Apabila belum berbunga, maka semua daunnya masih berwarna hijau. Selanjutnya, nah, aster. Ada banyak sekali tanaman aster. Ini cukup banyak di penjual-penjual bunga. Ya, kalau daerah Anda, daerah yang tempat tinggal Anda termasuk daerah yang ketinggian tempatnya tinggi, ini cocok untuk dibudidayakan tanaman aster. Karena apa? Karena kita akan lebih variatif dalam menghasilkan warna bunga. Tidak hanya putih, tetapi bisa juga kuning, kemudian bisa juga warna lain, ya, warna lain seperti warna lain seperti merah, ungu, atau bahkan kebiruan. Nah, kemudian variasinya juga mahkota bunganya itu kecil-kecil atau bahkan sangat besar, gitu, atau bahkan sangat kecil sekali kita sebut sebagai seruni. Kita lanjutkan tanaman hias berikutnya. Biasanya kalau tanaman aster itu untuk merangkai bunga di berbagai pertemuan atau di berbagai acara. Ini adalah aglonema. Aglonema itu tanaman hias yang khususnya ini dari daun, ya. Jadi daunnya itu berwarna-warni, lebih banyak kuningnya atau ada merahnya, dan variasi-variasi aglonema. Beberapa waktu yang lalu aglonema juga pernah boom sehingga harganya menjadi sangat mahal. Ya, ini adalah macam-macam aglonema yang sudah luar biasa, perkawinan antara satu dengan yang lain, bahkan cara memelihara tanaman yang berbeda menghasilkan tanaman daun, tanaman hias aglonema yang berbeda juga. Tuh, ya, jadi itu ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 kali 5, 25 macam daun aglonema. Kita lanjutkan bonsai. Bonsai juga termasuk tanaman hias. Jadi tanaman hias ini karena diupayakan supaya tidak menjadi pohon besar, ya, jadi ada spesifikasi itu atau teknik tertentu sehingga tanaman yang besar itu dibuat bonsai, dibuat kecil sehingga bisa dinikmati di dalam ruangan atau dinikmati di lahan-lahan yang sempit menggunakan media yang tidak begitu luas. Kemudian asal dirawat sebaik-baiknya, maka tanaman bonsai akan menjadi hiasan yang menarik, kemudian warna-warni, bahkan bisa tidak hanya berbunga, bahkan bisa berbuah pun dalam satu pot yang tidak begitu besar. Kita lanjutkan. Nah, ini tanaman hias daun. Beberapa tanaman hias itu yang menarik adalah daunnya. Meskipun di sini tanaman hias daunnya itu semuanya berwarna hijau, ya, tapi ini ada suplir, kemudian ada lidah mertua. Nah, lidah mertua tadi yang menurut penelitian itu stomatanya ada di luar maupun di dalam lembaran daun, sehingga dia sungguh berperan dalam menyerap polutan, menyerap kebisingan, dan menyerap bahan pencemar lainnya. Ya, kemudian ada juga itu ada tanaman yang beberapa waktu yang lalu itu ini, ya, jadi salah satu variasi dari tanaman hias itu kadang harganya itu naik turun, begitu, tergantung dari tren dan tergantung dari informasi-informasi di masyarakat yang beredar. Nah, kita kembali pada manfaat dari tanaman hias sebagai dekorasi, ya, dekorasi sebagai hiasan dalam suatu acara-acara, kemudian dalam suatu pernikahan dirangkai, ya, menimbulkan suatu kesemaraan tersendiri. Nah, Anda sekarang bisa berpikir, nah, jadi apakah Anda tertarik untuk mengembangkan tanaman hias? Nah, kemudian strateginya apa? Bagaimana cara penjualannya? Nah, silahkan Anda pelajari di ilmu lain atau Anda kaitkan dengan ilmu lain. Dekorasi itu sedemikian luasnya. Kalau Anda mengikuti acara kenegaraan, maka sekarang itu menggunakan banyak tanaman hias yang dipergunakan untuk rangkaian-rangkaian bunga. Yang terakhir adalah dekorasi. Setiap kesempatan untuk pernikahan atau kesempatan-kesempatan lain, bahkan kesempatan untuk duka cita, kadang orang menggunakan bunga atau tanaman hias. Baik, ini penjelasan mengenai tanaman hias. Semoga bermanfaat dan Anda perlu mengkaitkan atau berpikir untuk menerapkan ilmu ini dengan mempelajari ilmu-ilmu lainnya yang terkait. Terima kasih, sampai jumpa.